apa, Mas? Nama saya lengkapnya Muhammad Isam. Muhammad Isam, teman-teman ya. Perlu diingat Instagramnya, Facebooknya, dan juga YouTube-nya Muhammad Isam. Betul. Oke ya, jangan lupa di-follow terlebih dahulu. Dan mungkin kita sebelum kita sharing berpanjang lebar, mungkin karir pendidikannya seperti apa? Mulai awal sampai detik ini mungkin. Oke, terima kasih Bang Suryanto, salah satu sahabat saya juga, ya kan, sering bersama saya dimanapun. Saya akan sharing mengenai pendidikan karir dari awal sampai mungkin nanti terakhir. Saya lahir di desa. Kalau teman-teman mungkin entah ada atau tidak di Google Maps sebenarnya ya. Desa saya itu Desa Telemung. Itu pun saya masih di dusunnya, teman-teman ya. Dusunnya namanya Watu Gepeng. Tepatnya kalau tepatnya di lokasinya di Banyuwangi. Silakan teman-teman. Kebetulan di desa kami juga ada wisata sekarang namanya wisata kopi. Ya kan? Meskipun di desa anak-anak muda sudah mulai mendirikan sebuah ide, ya kan? Seperti itu. Jadi pendidikan saya memang dulunya di desa. Pendidikan saya ketika SD di desa, setelah itu ke SMP. Itu saya lahir atau dibesarkan di pondok pesantren. Jadi basically saya itu memang dibesarkan di pondok pesantren mulai dari SMP sampai kuliah. Dan itu atas kemauan saya sendiri. Kenapa demikian? Saya berpikir singkat saja, kalau nanti saya besar, saya ingin menjadi orang yang sukses, yang punya akhlak. Karena kalau menurut saya sekarang itu skill bagus tapi tidak mempunyai yang namanya attitude, ya sama saja. Makanya saya berikhtiar waktu itu bersungguh-sungguh untuk yang namanya mondok. Pondok pesantrennya di Situbondo. Bisa dicek nanti, salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo. Dan disitulah saya dididik dengan guru-guru saya, dengan kiai-kiai saya yang luar biasa, dan itu menjadi karakteristik sampai sekarang, menjadi pribadi saya. Di mana-mana saya akan selalu mengingat guru-guru saya, dan itu menjadi support atau menjadi penyemangat, khususnya yang tak lupa kedua orang tua saya dan keluarga. Jadi singkatnya, saya dibesarkan di pondok pesantren, teman-teman, dan lulus sampai S1. Di Sukorejo sampai S1. Betul, sampai S1 ya kan. Jadi dulunya sih pengen setelah SMA saya pengennya keluar seperti itu, tapi saya masih punya keinginan ingin melanjutkan di pondok terlebih dahulu seperti itu. Jadi mohon maaf mungkin di desa menurut banyak orang, karena di desa saya itu hanya beberapa saja yang melanjutkan studi sampai S2 atau bahkan S1, itu hanya beberapa orang saja. Jadi setelah S1, setelah itu saya izin pamit ke kiai untuk melanjutkan studi di S2. S2 seperti itu. S2-nya di Semarang. Jadi di Semarang. Mohon maaf karena gini, orang tua saya itu, saya terlahir dari anak seorang petani yang tiap harinya orang tua saya itu bukan PNS, bukan pengusaha, tapi orang tua saya itu yang setiap harinya ngambil rumput. Ya kan? Saya jadi dari kecil itu sudah diajarkan bagaimana cara mengambil rumput. So bagi saya itu pendidikan yang luar biasa menurut saya. Saya diajarkan bagaimana ternak sapi seperti itu, bagaimana mengelola sapi seperti itu. Jadi orang tua saya bukan pengusaha, jadi petani biasa yang punya ternak sapi seperti itu. Cuma komitmen dan latar belakang keluarga saya itu, terutama bapak dan ibu, tidak berpendidikan. Tapi yang saya ingat selalu, kamu nanti harus sekolahnya harus paling tinggi gitu. Itu yang terus-terus saya tanam di dalam otak saya. Saya harus kuliah setinggi-tingginya ya. Dan sekarang ini sudah selesai, kurang lebih 6 bulan yang lalu saya sudah menyelesaikan S2 saya di
salah satu universitas di Semarang, yaitu Dinus. Jurusan saya di informasi teknologi seperti itu, ilmu atau ilmu komputer. Dan saya masih punya keinginan sebenarnya untuk melanjutkan S3 di Malaysia atau di luar negeri seperti itu. Oke, luar biasa teman-teman ya. Bayangkan, saya sampai berpikir gini ya, saya juga orangnya itu asli Madura, bahkan di Madura itu lebih apa ya, lebih parah daripada desa di Banyuwangi. Kalau saya berpikir Banyuwangi itu bisa dikatakan kita nanam tongkat itu bisa jadi tumbuh. Katanya Soekarno kan seperti itu. Kalau di Madura sulit. Jangan berbicara tumbuh-tumbuhan, jangan berbicara tanaman. Air pun dulu sulit ya. Jadi saya sampai pergi ke Banyuwangi. Jadi kesimpulannya gini teman-teman ya, untuk kita masalah pendidikan, saya berharap untuk teman-teman seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, kejarlah pendidikan setinggi-tingginya. Jangan sampai pernah berpikir saya tidak mampu, jangan. Karena banyak jalan. Salah satunya mungkin contoh bisa beternak, apa yang dikatakan Mas Isyam tadi, atau mungkin juga kayak kalau kalian punya basic kayak cerdas atau pintar, kalian bisa mendapatkan beasiswa. Intinya satu, jangan sampai kalian ini luntur percaya dirinya. Percaya diri dulu lah. Seperti itu ya. Mungkin kalau yang saya tangkap Pak Isyam ini luar biasa teman-teman ya. Dia itu pemuda desa sampai kuliah lulus S2 seperti itu, dan ingin melanjutkan sampai S3 seperti itu. Jadi untuk seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, jadikanlah contoh, jadikanlah patokan bahwasanya pendidikan itu sangat penting untuk menempa diri kita menjadi pribadi yang luar biasa dan berkarakter seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk Mas Isyam sendiri ya, saya ingin kasih motivasi atau semangat untuk para pemuda milenial yang ada di Banyuwangi dan khususnya dan seluruh Indonesia. Apa sih motivasi untuk menjadi seorang pendidik atau mungkin menjadi seorang pemuda milenial yang sampai mengejar S1, S2, bahkan S3, bahkan sampai profesor? Itu tujuan utamanya apa seperti itu? Kalau saya simpel sebenarnya, semakin tinggi orang kalau dia berpendidikan, maka satu, jaringannya satu luas, ya kan? Jujur saja saya ketika semisal keliling Indonesia, saya tidak perlu pusing karena saya sudah tinggal kontak teman-teman. Saya mau ke Bandung semisal waktu itu, teman saya ada di sana, itu salah satunya sudah yang paling terkecil mungkin ya. Tapi di sisi lain bagaimana kita berproses dalam ruang lingkup di dalam sebuah pendidikan. Karena ada orang bilang bahwa pendidikan itu tidak penting, menurut saya ya salah juga kayak gitu. Karena ini penting pendidikan, bahwa sebenarnya pendidikan ini membawa bagaimana kita berproses, bukan hanya dalam mencari ilmu saja, tetapi dalam ruang lingkup kita, semisal berorganisasi di dalam di dalam sebuah pendidikan, terus kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan dosen dan lain-lain. Tentunya saya punya misi sederhana sebenarnya, bagaimana untuk meningkatkan skill dan kualitas serta attitude. Itu saja sebenarnya. Jadi intinya bagi saya, siapapun, terutama bagi Anda yang mempunyai keinginan, meskipun latar belakang Anda entah itu bapaknya petani atau mungkin nelayan, tapi Anda mempunyai komitmen, mempunyai keinginan besar untuk melakukan yang namanya untuk ke jenjang yang lebih tinggi, no problem. Bahkan saya itu S2-nya teman-teman, mohon maaf ini, S2-nya itu ya dengan modal yang seadanya seperti itu. Karena saya berpikir, masa orang tua saya ini mampu nggak kira-kira ya. Tapi dengan saya mempunyai skill juga, dan skill saya itu saya untuk bisa ya ibaratnya untuk menompang yang namanya biaya kuliah. Karena saya setelah S1 ya ada usaha juga seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya yakin saya akan melanjutkan yang namanya S2 seperti itu. Jadi intinya latar belakang apapun teman-teman semuanya ya nggak usah pesimis. Selama masih ada Allah Subhanahu Wa Taala, minta, ya kan, minta. Saya masih ingat di waktu dulu ketika di pondok, saya punya kebiasaan ini bisa jadi motivasi lah tambahan. Bangun jam 3 saya minta, saya pengen S2 ya Allah, ya kan. Saya pengen pendidikan setinggi-tingginya waktu itu ya. Saya bilang waktu itu dengan caramu, dan alhamdulillah Allah memberikan
kemudahan. Bahkan saya bilang waktu itu, mungkin 5 tahun kemarin saya bilang seperti ini, ya Allah, saya ingin mempunyai perusahaan di usia 25 tahun. Dan Allah mengijabahkan, dan hari ini saya mempunyai perusahaan. Teman-teman semuanya berkat ya doa, seperti itu intinya, seperti itu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Sekali lagi bisa saya simpulkan bahwasanya pendidikan setinggi-tingginya itu sangat penting, bukan untuk masalah gengsi ataupun untuk status sosial, tidak. Tadi Mas Hisam menyebutkan bahwasanya pendidikan itu bisa membuat jaringan kita itu bertambah, dan ketika jaringan kita luas, relasi kita luas, itu akan membuat sesuatu hal-hal yang baru. Contoh mungkin larinya ke bisnis. Betul, dan itu penting. Di usia 25 tahun beliaunya ini sudah memiliki perusahaan sendiri, bahkan PT ya. Iya, PT. Luar biasa teman-teman. Di umur 25 tahun sudah memiliki PT ya, perusahaan. Jadi ini perlu ditiru dan perlu kita contoh dengan betul-betul semangat teman-teman ya untuk mengejar pendidikan yang setinggi-tingginya. Mungkin bisa dijelaskan PT-nya itu bergerak di bidang apa? Oke, sebelumnya seperti ini. Saya memang dari S1 dulu. Saya membuka jasa, yaitu jasa pembuatan website, jasa pembuatan aplikasi. Itu coba-coba ya kan, karena waktu itu ada teman saya, Mas, bisa nggak kira-kira bantuin skripsi, seperti itu pertama. Berawal seperti itu, sayalah coba-coba ya kan, buat Facebook dan ternyata ada sebagian yang tanya bagaimana cara buat website. Terus kemudian saya melebarkan cara membuatnya aplikasi dan lain-lain sesuai basic saya. Basically saya dapat proyek waktu itu hampir 50 juta lah, itu yang saya buatkan untuk biaya kuliah kayak gitu, salah satunya itu. Jadi berawal ya waktu itu membantu teman, sehingga saya dapat yang namanya proyek, dan bahkan hampir seluruh Indonesia saya punya customer di hampir seluruh Indonesia. Iya. Berarti intinya bergerak di bidang IT. IT ya? Betul. Sekarang lagi saya fokus di bidang IT sebagai konsultan. Kita ada di media sosial. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang perlu mungkin kita bantu untuk support branding di sosial medianya, kita bantu seperti itu. Oke teman-teman ya. Beliaunya ini bergerak di bidang IT dan dia mempunyai brand di Pendekar Web selama ini. Ya, Pendekar Web ya teman-teman ya. Bisa dicek nanti Instagramnya itu Pendekar Web. Ya, kalau bisa dicek nanti pendekarweb.com. Itu sebagian ada portofolio yang saya piurkan, ada yang tidak, karena biasanya perusahaan mohon jangan ditampilkan, nggak apa-apa seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau mau berwirausaha silakan dengan skillnya teman masing-masing, seperti itu. Jadi hobi itu ya yang menjadi patokan kita. Hobimu di mana? Hobi main sepak bola, kira-kira apa peluangnya? Seperti saya mau ada peluang bisnis tentang semisal buka toko online, semisal untuk tentang alat-alat olahraga kan, setidaknya sesuai dengan hobinya, seperti itu biasanya. Oke, luar biasa teman-teman ya. Jadi intinya di sini saya ingin sharing, saya ingin menekankan bahwasanya pendidikan yang sangat tinggi itu penting, dan juga kita harus berdikari dalam bidang usaha ya. Jadi saya berharap untuk teman-teman pemuda, milenial, sahabat SRY seluruh Indonesia, tekankanlah pada diri kita sendiri bahwasanya kita harus mencapai cita-cita tertinggi, terutama dalam pendidikan, dan usahakanlah kita bisa memiliki usaha sendiri. Karena memang kalau kita usaha sendiri itu bebas teman-teman ya. Jadi tidak terikat. Tapi saya sarankan untuk teman-teman, tidak apa-apa. Bagi yang bekerja pada orang lain silakan bekerja, tapi milikilah niatan untuk memiliki usaha sendiri. Anggap saja ketika kalian kerja itu cuma mengambil pengalaman, cuma mengambil informasi, ilmu yang kalian dapatkan dan bisa kita terapkan pada diri kita sendiri dalam bidang usaha seperti itu. Mungkin untuk Mas Hisam sendiri punya unek-unek ataupun motivasi untuk teman-teman pemuda Banyuwangi, apa sih yang dilakukan pemuda saat ini di era, apalagi kita berbicara COVID-19 ya, seperti itu. Peluang-peluang yang ada lah teman-teman. Jadi gini, simpel saja. Kalau mau berbisnis, yang pertama kali harus ditekankan adalah cari marketnya dulu. Marketnya ketemu, ya kan, terus kemudian barulah kita beralih ke produk. Di tengah-tengahnya antara market dan antara produk, di tengah-tengahnya ini adalah konten. Bagaimana market ini bisa tersampaikan melalui konten kepada yang namanya
apa produk itu bisa tersalurkan lewat konten tersebut seperti itu. Jadi menurut saya kalau teman-teman mau berbisnis, riset terlebih dahulu marketnya di mana. Saya punya semisal makanan, makaroni semisal, ini cocoknya siapa kira-kira market saya, usia berapa, terus kemudian kesehariannya apa, hobinya apa, itu sangat harus kita teliti seperti itu. Apalagi dengan adanya sekarang ada Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google Ads, kita bisa menentukan lokasinya di mana, umurnya berapa, kesehariannya apa yang dia sukai. Bahkan itu kita bisa lihat di big datanya Facebook seperti itu. Dan kita bisa analisa marketnya kalau teman-teman mau ke bisnis online atau yang bisnis offline seperti itu. Kan sekarang saya juga lagi membuat usaha yang namanya sepele ya. Menurut mungkin ini hal-hal yang mungkin jarang diminati mungkin. Kita lagi bisnis yaitu budidaya jangkrik sebenarnya ya. Bisnis budidaya jangkrik, sebenarnya jangkrik itu adalah ibaratnya manusia itu adalah beras ya. Jadi kebutuhan pokok, betul. Kebutuhan pokoknya apa namanya, burung itu apa ya kan, salah satunya adalah jangkrik. Bayangkan kalau sekarang harga per kilonya kemarin kita lihat yaitu sekitar 1 kilonya 40.000. Bagaimana kalau kita punya semisal 30 kilo, semisal dalam 1 hari kita bisa panen seperti itu ya. Hal-hal yang sederhana, kita lihat dulu marketnya, terus kemudian produknya apa. Oh, produknya sudah ketemu ya, namanya market kan sudah ketemu tadi ya. Kebutuhan, oh ternyata kebutuhan burung itu sekarang salah satunya adalah pakan. Nah, setelah itu barulah kita milih produknya apa kira-kira. Oh, produknya salah satunya makanan terbesar burung adalah jangkrik. Kita buat jangkrik ya kan. Terus kemudian semisal ada kompetitor yang lain, tinggal kita bagaimana value propositionnya itu di mana. Kualitas kita semisal pelayanan itu sangat mempengaruhi seperti itu. Oke teman-teman ya, sharing pada kali ini sangat luar biasa. Sekali lagi saya mengharapkan untuk sahabat SRY seluruh Indonesia, kedepannya kalian harus berpikir rasional. Kalian harus memiliki motivasi pada diri kalian sendiri bahwasanya pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu di atas segala-galanya. Dan ketika pendidikan Anda tinggi, saya jamin kalian akan menjadi seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, dan kalian akan survive berada dimanapun. Dan tentunya jangan lupa untuk berbisnis seperti itu ya. Mungkin sebelum kita closing ada yang disampaikan untuk Pak Isam? Simpel saja, kalau ada peluang take action. Oke, jadi intinya kalau ada peluang take action seperti itu ya. Mungkin cuma itu ya teman-teman, seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia. Sharing kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Cukup sekian, dan jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Suryanto Salsyaf, dan banyaknya Mas Isam apa? Muhammad Isam ya. Jadi semuanya sama. Suryanto Salsyaf, IG saya juga Suryanto Salsyaf, Facebook dan sebagainya. Mas Isam juga seperti itu. Betul. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat dan saya akan menunggu komen-komen kalian yang sangat luar biasa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.